warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan materi kajian kita semuanya sirah, sejarah dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang menjadi uswah, perilakunya untuk diikuti ketika beliau sudah menjadi rasul, tetapi kehidupan beliau sebelum jadi rasul merupakan jalan kehidupan yang sangat mulia. Yang itu peristiwa kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tentunya modal-modal yang didapatkan, yang disiapkan selama kehidupannya belum menjadi rasul, itu merupakan satu pilihan kehidupan yang terbaik. Sehingga dengan modal yang baik itu Allah hantarkan untuk menjadi rasulnya. Hal itu juga menjadi perhatian Heraklius, Kaisar Romawi, di masa damai setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah, di mana gencatan senjata dengan orang Quraisy libur perang itu selama 10 tahun. Selama masa damai tidak ada perang dengan Quraisy, itu digunakan Nabi SAW untuk berdakwah. Raja-raja banyak dikirimi surat dakwah, di antaranya Heraklius. Ketika mendapatkan surat dakwah Nabi SAW, ternyata beliau atau si Raja Heraklius ini menyelami bagaimana pri kehidupan orang yang mengaku sebagai nabi, tentang sejarah sebelumnya. Ketika Abu Sufyan sebagai pimpinan Quraisy belum masuk Islam di masa damai, ia gunakan untuk berdagang ke Syam. Itu dimampirkan oleh Heraklius untuk ditanya, saya kok mendapatkan surat dakwah, pengirimnya Nabi yang katanya berasal dari daerahmu, daerah Arab, daerah Quraisy. Kamu dengan dia ada hubungan enggak? Ia dijawab, saya memang masih memiliki kekerabatan dengan dia. Akhirnya kalau pengakuannya punya kekerabatan, berarti tahu bagaimana persis kehidupannya. Sehingga bila ditanya nanti bisa menjawab.
Di antaranya, dia itu pernah menipu enggak? Dijawab tidak, yaitulah Nabi. Kalau dia itu biasa menipu, berarti dikhawatirkan nanti ketika menjadi Nabi jadi tukang tipu. Ini diketahui sebelumnya. Berarti enggak punya sejarah kelam sebelumnya sebagai penipu. Yang nomor 2, nenek moyangnya itu ada yang jadi raja apa enggak? Dijawab tidak. Akhirnya dikatakan, andaikan ada nenek moyangnya yang jadi raja, dia itu ngaku jadi nabi, paling-paling ya hanya digunakan untuk cari-cari kerajaan nenek moyangnya yang telah ditinggalkan. Dan yang sederet semisal itu. Berarti kalau begitu, walaupun Nabi kita menjadi Nabi sebagai uswatun hasanah itu ketika sudah menjadi Rasul, tetapi kehidupan sebelumnya yang menjadi pengantar untuk menjadi Rasul ini adalah kehidupan yang sangat mulia. Makanya orang itu bisa diharapkan ketika kecilnya punya pembawaan begini, berarti ini secara harapan ada masa depan. Diharapkan wong sing di modal kayak begini pantasnya menjadi orang yang punya kedudukan, karena sudah tampak bakat-bakat dari awal dan seterusnya. Itu hikmah sirah yang kita pelajari, tidak langsung kepada sirah bagaimana beliau menjadi Rasul, tetapi kehidupan dari awalnya, sejak dari daerahnya, kelahirannya, siapa yang mengasuh, siapa yang menyusui, bagaimana sejarah pekerjaannya, pernikahannya, pergaulannya dengan lingkungan dan macam-macam. Itu ternyata sangat penting sekali. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana daerah asal Nabi kita mengetahui bagaimana kondisi dia sebagai anak pada keluarganya ternyata yatim dan dicintai oleh keluarganya, tentang siapa yang menyusuinya, mengasuhnya, tentang pengalaman kehidupannya, tentang safar berdagangnya dan sebagainya. Nah, di sini kita akan melihat tentang kehidupan bersejarah Muhammad bin Abdullah ketika berumur 25 tahun yang pada waktu itu belum menjadi Rasul. Kisahnya tentang Zuwajuhu bisayyidah Khadijah, pernikahan Nabi SAW dengan seorang mulia namanya Khadijah. Apa maknanya sayyid? Kalau perempuan sayyidah diringkas lagi menjadi sidi, sayyidi, sidi. Kalau perempuan menjadi sayyidati diringkas menjadi siti. Siti ini asli apa ringkasan? Ringkasan. Sayyidati menjadi siti, sayyidi menjadi sidi. Makanya nama-nama di sekitar kita cukup banyak, namanya Siti Sopo begitu loh ya. Ada Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti dan sebagainya. Itu merupakan penghormatan kepada pemilik nama, yaitu orang yang punya kedudukan penting. Pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah akan dijelaskan pada tema kali ini. Ba'da rujuihi, sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyahraini yang berjarak 2 bulan, min safratihi asaniyati dari safarnya yang kedua, yaitu membawa dagangannya Bu Khadijah, karena Bu Khadijah saudagar besar
memilih orang-orang kepercayaan untuk memutar hartanya dengan bagi untung, maka dia itu selalu dan mencari siapa orang yang paling cocok untuk memutar hartanya. Ketika mendengar akhlak yang dimiliki Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tertarik, akhirnya mengutus seseorang, coba kau tawari dia andaikan memutar hartaku bagaimana. Ternyata langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata membawa keuntungan yang sangat besar. Bahkan perilaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan orang-orang. Enggak kaya umumi. Sejak dari bisa dipercaya, cerdas dan cekatan, bicara gitu menarik, orang yang diajak bicara pun juga mudah tertarik, terbuka dan jujur, sehingga orang yang bertransaksi kepada dia itu merasa aman nyaman sehingga mau bertransaksi dengannya, sehingga tidak merasa keberatan. Dengan rasa cinta yang ada, transaksi berjalan dengan baik, maka menyebabkan dagangannya berjalan dengan bagus, sehingga pulang membawa keuntungan yang luar biasa. Akhirnya Bukatisa merasa cocok dengan kondisi orang seperti itu, dan itu yang diangen-angen selama ini. Nah, ketika sudah pulang berjarak 2 bulan, akhirnya tazawwaja bi Sayyidah Khadijah, beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, wahya allati khotobathu. Keterangan di sini ternyata Khadijahlah yang melamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak langsung, tetapi biwasitati Nafisah binti Muniyah, dengan perantaraan seorang temannya namanya Nafisah binti Muniyah. Ternyata dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Kebutuhan menikah itu adalah kebutuhannya makhluk hidup, bukan sebatas kebutuhan manusia laki-laki dan perempuan, tapi menikah kebutuhan makhluk hidup, bukan manusia saja, tapi juga hewan, tapi juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya Allah cipta berpasang-pasangan. Ya Allah jelaskan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk semuanya berjodoh. Mimma tumbitul ardi wa min anfusing wa mimma la ta'lamun. Tentang apa yang ditumbuhkan oleh bumi-bumi dan juga hewan-hewan, termasuk kamu dan yang lain-lain yang kamu tidak tahu. Jadi kebutuhan menikah itu kebutuhan makhluk hidup. Sampai tumbuh-tumbuhan Allah bikin adanya putik, benang sari dan sebagainya, yang penyerbukannya mungkin lewat angin atau dibantu oleh manusia. Tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Hewan pun juga kita bisa saksikan sendiri. Nah, manusia ternyata dikemas dengan kemasan yang sakral. Bahkan hukum pernikahan itu masuk kategori dari 3 kelompok kebutuhan manusia butuhnya kepada dunia yang paling besar. Butuhnya manusia kepada dunianya yang paling besar apa? Butuhnya manusia kepada dunianya yang paling besar apa? 1, makan. 2, pakaian. 3, saling memberi pakaian. Bila sudah makan nanti akan tumbuh, Allah bikin sebab seperti itu. Pakaian itu meliputi baju, meliputi rumah, itu termasuk masuk kategori pakaian.
Adapun kendaraan itu sebagai sarana, bukan kebutuhan mendesak. Bila sudah makan, punya pakaian, berikutnya adalah saling memberi pakaian. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki, laki dicipta untuk perempuan dan sebagainya, akhirnya ada pernikahan. Ya Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasulahunna, kamu bajunya istrimu, istrimu baju untuk kamu. Itu kurang lebih 3 kebutuhan manusia yang paling mendesak kepada dunianya. 1, makan. 2, pakaian. 3, saling memberi pakaian. Sehingga dengan modal ini manusia menjadi raja. Ya Allah kisahkan pada keperjalanan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam, di antara fadilah yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan itu kisah juga untuk kita, berarti hukum untuk kita juga, yaitu wa ja'alakum mulukan. Allah menjadikan kalian raja-raja. Pantasnya yang namanya raja, satu negeri berapa jumlahnya? 1. Bila sudah ada raja yaitu khalifah, kok muncul ada raja pesaing, perangi, nggak boleh. Lalu apa maknanya? Allah jadikan kalian raja-raja. Mestinya itu adalah 1. Jawabnya, kerajaan besar tersusun dari raja-raja kecil. Kerajaan besar, rajanya 1, sing besar, selebihnya raja-raja kecil. Apa raja-raja kecil ini? Jawabnya, keluarga. Makanya dikatakan namanya keluarga ibaratnya satu bangunan rumah itu sepotong bata merah disusun, nah jadi tembok, sudah ada fondasinya, ada atap, jadi rumah. Siapa yang menyusun rumah dibutuhkan batu bata, tata, nanti akan tersusun. Artinya kerajaan besar dipimpin 1 raja, disusun dari raja-raja kecil sebagai penyusunnya. Raja besar tidak boleh ada pesaing, cukup dengan 1. Kalau gitu raja-raja kecil itu apa? Keluarga. Maka di antara kita pokoknya wis payu rabi namanya sudah jadi raja. Tapi pokoknya enggak kedawan rambut, rupanya abang. Raja apa? Rambut jaran. Nah, bukan itu tidak masuk itu. Pokok payu rabi raja. Pokoknya duduk rambutnya dawa rupane abang. Itu juga raja. Tapi apa? Rambut jaran. Nah, enggak masuk yang itu. Ya, itu enggak masuk. Makanya bila kita lihat tafsiran waja'alakum mulukan, Allah jadikan itu raja-raja. Seorang laki-laki berani menikah, laku menikah, akhirnya punya istri, Allah karuniai anak, Allah lengkapi dengan rezekinya, bisa bikin rumah, itu raja. Sehingga 1 RT ada 40 keluarga, beberapa RT jadi RW, beberapa RW jadi kasun, beberapa kasun jadi desa, dari beberapa desa jadi kecamatan, seterusnya akhirnya jadi kabupaten, provinsi dan negara. Itu penyusunnya ya seperti itu. Makanya menikah itu adalah modal untuk jadi raja besar berangkat dengan raja kecil. Maka orang dikatakan orang itu bila sudah laku menikah, makanya menikah itu adalah 3 kebutuhan mendasar makhluk hidup kepada dunianya: makan, pakaian, dan saling memberi pakaian. Semua nabi juga seperti itu. Allah menjadikan buat mereka azwajan wa dzurriyyah. Ada pendamping hidup dan anak turun. Memang untuk membangun dunia Allah bikin
keturunan dengan beranak pinak yang ada, menjadi terurus kehidupan yang ada. Makanya ketika makhluk itu berasal dari malaikat yang kerjanya hanya bertasbih dan bertakdis, Allah punya program lain dengan Allah firmankan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu makhluk yang bergenerasi. Sehingga akan beranak pinak jumlahnya banyak. Ini merupakan hikmah besar. Tidak monoton apabila makhluk yang ada itu hanya malaikat, enggak berkembang biak, adanya hanya itu, hanya beribadah saja. Allah enggak mengendaki. Kalau begitu nanti syariat enggak berjalan. Allah mengendaki berjalannya syariat. Makanya ketika malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang hendak bikin kerusakan di bumi? Kok enggak kami saja yang selalu bertasbih dan bertakdis? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu hikmah semuanya yang kamu tidak tahu. Itu bukan bahasa pembangkangan dari malaikat, tetapi merupakan bahasa pengokohan terhadap program itu. Hikmahnya apa? Malaikat belajar. Hanya untuk mengokohkan pembelajarannya, Allah menguji kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Hei malaikat, coba benda-benda itu onekno satu persatu apa jenenge. Adam diberitahu, malaikatnya enggak diberitahu, ternyata Adam yang mengajari. Dan seterusnya. Maka daripada itu, untuk membangun kerajaan besar, itu berangkat dengan kerajaan kecil. Siapa dari kerajaan kecil yang ada, yang terbukti nanti memiliki kemampuan yang mumpuni, dia pantas menjadi raja besar. Karena sudah punya pengalaman ngurus kerajaan kecil, ngurus yang besar, nanti mudah bisa menyelami pada pelosok yang paling rumit. Ini diantara pendorong menikahnya Nabi SAW. Maka di masyarakat wong kuwi diwongni, nek kenyataane wis rabi. Tapi lorong rabi apa diwongni gitu masih kurang modal. Ini hikmah pernikahan Nabi SAW. Itu sangat besar sekali. Bersama hikmah-hikmah yang lain itu biasanya diurai pada acara pernikahan itu sendiri atau pada buku-buku pernikahan. Jelas di dalam membangun masyarakat, orang berkeluarga itu modal untuk mampu membangun. Karena dengan punya istri, punya rumah, punya pekerjaan, punya anak, nanti akan berkembang biak. Di situ dia nanti akan memimpin masyarakatnya. Berikutnya, siapa yang mengawali untuk mengajak nikah, laki atau perempuan? Ya sing sir dhisik gitu loh ya. Siapa sing ngawali? Ya sing sir dhisik. Laki-lakinya banyak mikir, perempuannya merasa siap. Ya akhi, engkau sudah dewasa, kapan menikah? Andaikan mau dengan saya juga mau. Boleh perempuannya usul. Dan seterusnya. Mungkin laki-lakinya merasa belum punya kemampuan, tapi perempuannya melihat orang itu punya kemampuan, punya modal. Dia merasa cocok, nanti akan berkembang. Makanya benih yang butuh lahan, lahan juga butuh benih. Butuh sinten? Ya butuhnya semuanya. Benih saja yang enggak berkembang, lahan saja juga tidak berkembang. Siapa yang siap duluan silahkan. Makanya laki-laki mengejar itu juga bukan sebuah kewenangan mutlak, perempuan mencoba juga bukan sebuah kehinaan. Tapi kadang seringnya, woi dok towo rapat yang dirego. Ya ndak mesti seperti itu. Yang ngono ki ya ada, tapi enggak semuanya seperti itu. Kalau itu termasuk hukum semuanya,
perempuan kok kok menawarkan diri, namanya nggak punya harga diri. Loh, Bu Khadijah ada di mana kalau begitu? Kalau hukum itu digebiah-uyah podo asini, perempuan kok menawarkan diri berarti menunjukkan rendahnya perempuan. Bu Khadijah ada di mana? Ya memang umumnya kesan bahasa kita seperti itu. Ini kok maknanya membela siapa-siapa juga enggak. Ini bicara objektif. Tujuannya apa? Tujuannya kita jangan memiliki kesan kayak begitu. Perempuan menawarkan diri menunjukkan kerendahannya. Jangan dibikin sama, karena permasalahannya Bu Khadijah pun yang punya ide untuk mengajak nikah duluan. Maka daripada itu, laki-laki yang ajak menikah, perempuan yang mengajak nikah, itu bagaimana? Jawabnya itu sebuah kewajaran. Sebuah apa? Sebuah kewajaran. Adapun nanti baik tidaknya, masing-masing memiliki nilai sendiri-sendiri. Si A ya si A, si B ya si B. A itu bukan B. A mungkin punya kejelekan, ya memang dia. B punya kebaikan, ya memang dia. Sehingga kembali kepada profil pada pribadinya. Tujuan kita sampaikan seperti ini, jangan sampai nanti ada kesan buruk kepada Bu Khadijah sebagai ibu kita. Sebab kalau kita mengatakan perempuan menawarkan diri itu hina, berarti ibumu hina kalau begitu. Ridhokah kita menghina kepada ibu kita, Bu Khadijah? Gak mungkin. Nabi saja menghargai, Allah menghargai, Jibril menghargai. Allah menjadikan Bu Khadijah sebagai salah satu ratu surga, bahkan ratu surga yang paling bagus. Bahkan Nabi kita pada kondisi memiliki banyak istri, Bu Aisyah paling dicintai, siapapun tahu, tapi cintanya Nabi kepada Bu Khadijah tetap lebih gede daripada cintanya kepada Bu Aisyah. Sampai Bu Aisyah dibikin cemburu, bahkan aneh cemburunya. Apa cemburu yang wajar? Satu laki-laki punya dua istri, ini cemburu ke sini, ini cemburu ke sini karena sedang bersaing ketat, pantas nggih? Nyapa to Nabi kok ke sana karena luwe hayu, kene mau ngajak pol. Nyapa ya ke sana, ini luwe hayu, kene juga mau ngajak pol bersaing. Misalnya bikin daya tarik masing-masing. Tapi yang ini yang dicemburani oleh Mbak Aisyah, perempuan tua renta, bahkan sudah mati, paling dicemburani. Sementara kita tahu pesaingnya Bu Aisyah yang paling ketat siapa? Hafsah. Bisa dibilang paling ketat. Wallahu alam. Tapi ternyata Hafsah enggak ada apa-apanya. Sing dicemburani wanita tua malah sudah mati. Aneh kan? Gimana kisahnya? Kisahnya ketika sedang bersama Bu Aisyah, bisa dibilang duduk-duduk santai. Saudaranya Bu Khadijah namanya sopo begitu, saya masih lupa. Datang gayanya persis Bu Khadijah. Begitu Nabi SAW itu melihat, teratap, konsentrasi ke sana, mengenang kisah bahagia romantis tempo dulu. Bu Aisyah sing romantis sandingi wis enggak dipedulikan. Sewot enggak kira-kira? Wong karo sing kuwi panggah ngono ae. Wis tuwek mati kok panggah dieling-eling ae. Jenenge nek sanding iki sapa to? Sing kinyis-kinyis rapat didereken kono sudah berbau tanah kok malah dieling-eling. Cemburu berat. Bu Aisyah melihat kondisi kayak begitu. Ini saya tidak cerita pribadi, tapi kita cerita objektif. Jangan dibawa kepada pribadi nggih. Kita ke sini enggak cerita pribadi tapi cerita standar hukum. Tapi bisa jadi ya kuwi kamu loh, kok mengatakan ya kuwi kamu.
Wong ini cerita dakwah malah cerita kamu. Enggak promosi pribadi nih. Ini kita cerita standar nilai. Kita cerita standar nilai, jangan dibawa kepada pribadi. Cerita standar nilai. Akhirnya Nabi itu menjelaskan, kenapa cintanya kepada Bu Khadijah kok enggak terhapus. Padahal istri pendamping super cantik ada di sampingnya. Sing biasane wong niku lho nggih. Nek dhisik duwe HP jadul. Sekarang duwe HP apik, jadule dinapane jadule. Ya udah, wah ini sopo-sopo kono arep. Berarti dhisik dhuwit serepes seringgit ajine mahal. Sekarang dhuwit 500.000 damel nopo? Bolonge ngiring. Kadang pengemis malah dibuang. Sekarang di bojo ayu, bojo sing dhisik guang. Ini tidak berlaku pada diri Nabi SAW dengan Bu Khadijah. Kenapa? Disebutkan kelebihannya yang lainnya enggak mampu menyaingi. Satu, orang pertama yang beriman dari kalangan perempuan. Yang nomor dua, pendamping setia tiada tara di dalam perjuangan. Kondisi super sulit. Yang istri yang lain-lain itu hanya wis nemu penake ngoten nggih. Wis nemu penake, tapi Bu Khadijah fondasi. Yang nomor tiga, hartanya paling berkah di dalam modal dakwah. Pertama, orang pertama masuk Islam kalangan perempuan. Yang kedua, pendamping setia di masa super sulit yang betul-betul bisa menghibur diri, bisa mensugesti. Laki-laki tanpa istri berat untuk sukses. Laki-laki tanpa istri berat untuk sukses, karena tidak ada pendorongnya. Nomor tiga, hartanya paling berkah di dalam modal dakwah. Nomor empat, dari rahimnya turun anak. Itu tidak bisa dihitung nilainya. Ini kira-kira Bu Aisyah punya enggak ini? Bukan orang pertama masuk Islam, bukan pendamping Nabi di masa paling sulit. Hartanya juga mana? Kan harta bapaknya yang ada. Dari rahim Bu Aisyah mana anaknya? Sekarang kita lihat masa sulit yang dialami Nabi SAW itu awal mendapatkan wahyu. Ketika di gua didatangi malaikat, suruh membaca Iqra, ternyata enggak bisa membaca. Oleh malaikat diapakan Nabi kita? Digulat sampai sesak nafasnya, gara-gara enggak bisa membaca. Ketika dilepas, pulih. Suruh membaca enggak bisa, gulat lagi yang kedua sampai 3 kali. Baru dibacakan Iqra sampai 5 berikutnya. Pulang dalam keadaan menggigil koyok manuk kecemplung banyu. Terus pundi? Siapa yang menyelimuti, siapa yang menghibur, siapa yang membombong mensupport hatinya, siapa yang mengajak konsultasi dengan warokoh, siapa yang menghandle kepentingan keluarga sehingga dakwah bisa menjadi lancar. Dan seterusnya. Nah itu gambar itu ke sana. Itu Bu Khadijah yang luar biasa. Makanya Nabi SAW walaupun punya 9 istri, bisa dibilang muda semuanya, Bu Khadijah sudah mati, enggak pernah terhapus. Enggak pernah terhapus sampai seperti itu. Makanya bila kita lihat sejarah orang yang sukses, lihat siapa istrinya. Bila kita lihat sejarah orang sukses, lihat siapa istrinya. Bisa dibilang orang hebat semuanya si perempuan-perempuan itu. Nabi kita ada Bu Khadijah, Imam Syafi'i ada ibunya, Harun ar-Rasyid ada ibunya, dan tokoh-tokoh yang menonjol yang lain. Lihat siapa istrinya.
Kenapa kok begitu? Karena kelemahan laki-laki berada pada perempuan. Bila ada pendamping setia yang bisa mengokohkan laki-laki sehingga tidak terfitnah oleh perempuan, berpotensi mulus. Dan bila tidak ada perempuan yang kokoh, laki-lakinya kena fitnah perempuan, ini sering tumbang. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Makanya menikah bukan sebatas manusia punya syahwat. Itu pilar yang sangat utama. Kenapa akhirnya Bu Khadijah kok dinobatkan sebagai salah satu dari ratu surga? Yang jumlahnya itu 400 surga itu. Siapa satu? Asiyah istri Fir'aun. Siapa nomor 2? Maryam. Akhirnya jadi pendamping Nabi Isa alaihissalam. Siapa nomor 3? Fatimah, yang bisa melanjutkan tugas ibu ketika ibunya meninggal untuk mendampingi Nabi SAW. Bu Khadijah meninggal, Fatimah yang melanjutkan. Dari 3 orang ini, ada Bu Khadijah, ini kita bisa merasa Bu Khadijah merupakan ratu surga terbesar. Fatimah sebatas anaknya. Maryam mendampingi Nabi Isa, Nabi kita tetap lebih gede. Asiyah diuji dengan Fir'aun sebagai raja diktator yang syirik. Dan seterusnya, itu besar perannya. Makanya menikah itu memiliki fondasi yang sangat kuat. Makanya orang rusak keluarganya biasanya juga rusak perjuangannya. Karena bahtera yang sedang dinahkodai itu tenggelam, bagaimana dia berenang-renang bisa menyelamatkan diri terombang-ambing. Kalau kapal sudah pecah, bagaimana dia akan mampu berenang? Itu berat. Itu hikmah pernikahan yang kita bisa mengambil dari pernikahan Nabi SAW dengan Bu Khadijah. Itu tonggak sejarah perjuangan yang paling luar biasa. Makanya Bu Khadijah itu yang melamar ini bukan menunjukkan apa? Kerendahannya, tetapi karena telah melihat pertimbangannya yang matang sebagai unsur yang paling bagus untuk membangun perjuangannya. Maka siapa ingin membangun bangsa, awali dengan membangun rumah tangga. Siapa yang mampu membangun rumah tangga dengan yang baik, punya modal membangun bangsanya. Akhirnya Nabi kita laki-laki terbaik, Bu Khadijah perempuan yang terbaik berkumpul, Allah jadikan modal yang luar biasa. Kemudian yang menjajaki pernikahan itu adalah teman akrabnya Bu Khadijah, namanya Nafisah bintu Muniyah. Berikutnya nomor 2, wa kana umruha, ada umur Bu Khadijah radhiyallahu anha arba'ina sanatan, 40 tahun. Buku ini mengatakan 40 tahun, bila kita baca di Rahiqil Maktum juga 40 tahun, ada lagi yang meneliti yang lain masih 29 tahun. Mana yang benar? Gak jadi masalah. Kesimpulannya, Bu Khadijah sangat matang sehingga akan mampu mendampingi suaminya sebagai pemimpin yang paling besar, butuh pendamping yang paling matang. Makanya siapa yang butuh pendamping matang untuk mengurus rumah tangganya, bila programnya ke sana, menikahlah kepada perempuan yang sudah dewasa. Lek enggak dewasa, perjuangannya lain, mematangkan yang belum matang. Soalnya Rabi rondo apa perawan, ya lihat program dulu. Programnya cari mitra matang atau mematangkan, nah begitu. Apa programmu? Programmu apa? Lah begitu ya. Lek programmu gitu adalah menciptakan generasi. Silahkan cari yang perawan-perawan siap mendidik untuk dimatangkan. Tapi bila melihat dari beratnya perjuangan,
beratnya perjuangan, butuh mitra, carilah perempuan yang sudah matang. Sekarang saya sampaikan kisah. Ketika penguasa Arab datang di Andalus, di jantung Eropa. Ketika perjuangan menang, orang kafir kalah, ada satu rampasan perang, gadis rampasan dari orang kafir akhirnya diputuskan sebagai budak, dan seolah tidak ada gadis sesempurna ini, sehingga mereka sepakat sebagai penengah ini untuk sang khalifah saja, biar enggak menjadi rebutan sana, rebutan sana, rebutan sana. Apa kata sang khalifah? Lek iki diwehne aku pantes. Lek aku mengurusi dia, saya khawatir tugas bisa goyah. Lek aku ngurusi kenegaraan, mesakne sing nek ngomah kesepian. Akhirnya apa pilihannya? Enggak usah sajalah. Akhirnya cari orang yang matang, siap untuk memikul amanat perjuangan. Daripada itu, siapa-siapa mau menikah, sapa sing rabi, gadis porondo. Jawabnya, lihat program. Contoh yang lain, Jabir. Ketika berjalan bersama Nabi SAW itu ontanya itu lambat. Dengan alamatun nubuah, tanda kematian, dengan didudul pakai tongkat, cekatan. Tapi aja diterokne lho nggih. Rombongan mobil pirang-pirang arep mogok didudul. Ya mek dak-dok ngono ae lho ya. Kenapa? Kamu tutuk Nabi. Tapi ontanya Jabir didudul langsung cekatan. Bir dolen untamu nyanggenku. Bar didudul cekatan jual. Tanya, bir wis rabi? Pun. Perawan porondo, nggih janda. Nyapa kok ora milih perawan yang kamu bisa bermain-main dengannya, dia bisa bermain-main dengan kamu. Ini termasuk sudah program ini. Program rabi apa? Lah program bermain-main cari gadis. Makanya kucing cilik dijak dolanan waduh wemen lah ya. Tapi kucing babon dijak dolanan ora gelem. Coba. Nggih mboten. Kucing cilik jenengan pados sodo, demen nggih? Main-main. Kucing babon wae ana sodo. Oh, ora gelem mulai. Kenapa janda? Ya gimana? Bapak meninggal di perang Uhud. Ninggali adik perempuan, wiyah ngono. Saya koyok bapake. Bila saya nanti ngurus istriku yang gadis, adikku sing ngopeni sapa? Bojoku kalih adikku mek tukaran ae. Padha cilike. Istri minta dimanja, anak kehilangan kasih sayang, lho pake mati. Nek saya ngopeni adik-adikku, waduh bojoku sewa terus. Wis tak golek rondo-rondo. Pomaku ngopeni adik-adikku yo gak cemburu, bahkan bojoku sing ngewang-ewang open-open jungkasi ngedusi dan macem-macem. Makanya kalau begitu, siapa yang hendak dinikahi, lihat programnya. Lihat programnya. Dan sebagainya, silahkan pilih. Tapi pasang program dulu. Silahkan pilih. Nah ternyata Bu Khadijah ini merupakan pendamping yang paling mumpuni sebagai mitra perjuangan Nabi SAW. Allah mempertemukan. Itu kedudukan Bu Khadijah, walaupun beliau itu yang menyampaikan lamaran dulu ini tidak memiliki kesan umum koyok barang murah ditawa-tawane Bu Aisyah bukan Bu Khadijah bukan barang murah ditawa-tawane, tapi orang besar mencari mitra besar. Orang besar mencari mitra besar. Makanya butuh dilihat latar belakangnya. Umurnya 40 tahun
tapi enggak menjadi penghalang. Ternyata umur 40 itu berpotensi untuk menurunkan anak, itu berpotensi rada angel. Paling berpotensi anak lahir itu begitu sudah mulai haid sampai 40 tahun. Jadi 30 tahun itu masa subur-suburnya perempuan. Berapa 30 tahun itu? Umur berapa? 10 nganti 40. Berapa tahun? 30 tahun. 40 tahun ke depan itu berpotensi sering keguguran. Ini potensi umum. Potensi umum. Tapi kenapa Bu Khadijah radhiyallahu anha bila dikatakan 40 tahun kok masih memiliki 6 anak? Siapa anak pertama namanya? Qasim. Sehingga beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Siapa anak nomor 2 namanya? Ada Zainab. Siapa ketiga anaknya namanya? Ada Ruqayyah. Siapa yang keempat anaknya? Ada Mukulsum. Siapa yang kelima? Ada Fatimah. Siapa yang keenam? Ada Abdullah. 6. Secara umum perempuan sudah habis masa subur umur berapa? 50-an. Secara umum ini sudah masa mulai menurun. Tapi kalau masih punya 6 anak, termasuk spesial. Termasuk spesial. 10 tahun anak 6. Berapa tahun sekali kalau begitu? 1,5 metu adike. Dan seterusnya 1,5 metu adike. Berarti kalau begitu 4 bulan dari masa kelahiran itu sudah mulai muncul janin. Sekitar itu atau enggak lah, enggak berapa? Ya sekitar 6 bulanan. 6 bulan atau 8 bulan. Sekitar itu 8 tambah 9 17, ya 9 bulanan lah. 8 sampai 9 bulan. Sehingga bisa dibilang 1,5 tahun sekali itu muncul adiknya dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Di antaranya memang kelebihan perempuan Arab itu memang luar biasa. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa raqibunal ibil salihu nisa'i Quraisy. Paling bagusnya perempuan yang menaiki onta itu solihatnya perempuan Quraisy. Akhnahu ala waladin fi sigharihi, sing paling sayang kepada anak di masa kecilnya. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih, dan yang paling bisa menjaga kedudukan suaminya. Jadi perempuan yang paling bagus siapa? Perempuan sing kepada anak gati, sing kepada suami bisa menghargai. Jadi hubungan dia ke bawah kepada anak oke, hubungan dia ke atas kepada suami juga oye. Oke napa oye nih? Saking oke ini menjadi napa? Oye. Nah, begitu. Itu segot mubalaghah itu. Kata penyangat. Termasuk siapa? Bu Khadijah ini. Kepada anak-anaknya sudah 40 ke atas ngopeni bayi 6. Oke. Ke atas yang ngopeni suami, pejuang yang paling berat bebannya. Oke. Itu perempuan yang paling bagus. Sementara kita tahu itu hidup di tengah kondisi yang super keras. Dan alam itu memberikan pengaruh. Kita berada di penjual minyak wangi, ya berbau harum. Kita masuk di pandai besi juga berbau sangit, bahkan bolong-bolong kena peletihan bunga apinya. Apalagi di tempat telas yang mripate sing gampang beresiko kena pancaran
api las itu kan sangat tajam. Tukang las masih ada kacamata hitamnya spesial. Nah, saya melihat kan tanpa penghalang. Ke situ bagaimana? Itu berdampak. Tapi kenapa onta yang memiliki sifat keras, perempuan secara modal gampang terbawa, ternyata perempuan berada di alam keras, ternyata enggak terpengaruh alam keras, perempuan pengendara onta, terbukti kepada anaknya oke, kepada suaminya oke. Ini kalau bukan perempuan hebat enggak mungkin. Andaikan logam mulia, terbuang masuk ke comberan tetap jadi emas, menjadi perhiasan tetap emas, sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan bisa terkendali. Ini kehebatan siapa? Bu Khadijah. Siapa yang pengen keluarganya sukses berusaha untuk cari orang seperti ini. Nah begitu, cari orang seperti itu. Itu gambarannya ke sana. Nah daripada itu, lek rapi, sapa sing tok pilih, lihat apa programmu sesuaikan. Programmu itu sesuaikan. Itu tadi umurnya 40 tahun, ternyata itu merupakan orang yang handal, sehingga akan pantas untuk menjadi pendamping Nabi yang super hebat. Umur sementara umur Nabi SAW itu khamsan wa asrina sanatan, selama 25 tahun. Ternyata itu enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Karena Bu Khadijah termasuk orang yang istimewa. Otaknya cerdas, brilian, pengusaha besar, tubuhnya pun juga tubuh wanita yang normal, sempurna, sehingga 40 munggah masih punya 6 orang anak. Dan seterusnya. Ini luar biasa. Betul-betul luar biasa. Dan biasanya orang itu kalau subur banyak anak, ini tampak awet enom. Saya pernah dulu di SMP itu punya 2 ibu guru. Sing sitok anake akeh. Sing sitok enggak duwe. Jenenge murid nyawang gurune biasa loh nggih, bukan mata keranjang. Jenenge murid nyawang gurune piyen jenenge bocah SMP. Itu tahu, bu itu begitu. Ternyata yang duwe anak akeh itu lincah, resik, ceria, bercahaya. Tapi yang enggak duwe anak, saya melaku alon-alon begitu loh ya. Nek wayah macak bibire abuang tapi kaya mbah wek. Nek mlaku pemekes singgol kerengkangan, ya Allah. Makanya banyak anak itu berpotensi apa? Malah awet enom. Pendarahan itu membuang darah kotor, muncul darah baru kayak sistem bekam. Orang yang beranak itu makan itu bergizi. Apa itu? Sayur-sayuran yang alami, jamu-jamu sing alami. Dan seterusnya. Kenapa? Memang itu alamnya. Itu awet muda. Coba sekarang orang suka mengkonsumsi makanan serba instan olahan pabrik. Gak sehat-sehat, gangguan wetenge, gangguan awake, gangguan anake. Kadang lahir anaknya tuh ndak ada batok kepalanya, didelok nyapo seneng mie instan gitu nggih. Si anaknya 5 tahun, 7 tahun sudah terkena kanker darah dan sebagainya. Dicek dulu, dhisik apa seneng mie? Nggih, oh, pantes. Tapi ibu-ibu yang sedang menyusui jamu gepuyokan seger malah nggih. Kayak gaya dewi, olahraga dan sebagainya. Sekarang sapa? Gadis-gadis seneng golek jamu, mie. Angel. Kadang tegane jamu panggah radoyan ae. Malah mbae luwih enom timbang mantune. Dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi enggak jadi penghalang. Enggak jadi penghalang. Selawe musuh 40 istinya 15 tahun di atasnya enggak jadi penghalang. Itu berpotensi. Itu enggak ngalah nih kepada yang masih gadis-gadis. Sekarang sapa?
rabi cek gadis duwe anak 6. Jarang enggak? Jarang. Ini 40 munggah kok iso duwe anak 6 gimana ini? Gimana ini? Hebat kan? Hebat. Dan seterusnya. Apa gak iman selawi musuh 40? Justru itu paling membahagiakan. Punya nilai spesial Allah berbagi dengan caranya. Berikutnya, wa kanat qablahu ada Bu Khadijah radhiyallahu anha sebelumnya mutazawijatan pernah menikah bi Abi Halah, ini suaminya. Waqat mata di mana suaminya mati, walahu waladun minha, dia punya darinya diberi nama Halah. Tapi saya belum banyak tahu bagaimana sejarahnya Halah ini sebab selama ini membaca sirah hadis-hadis kok kayaknya belum menemukan kisahnya siapa? Kisahnya Halah. Lagi kisah Zainab ada, kisah Ruqayyah ada, kisah Ummu Kulsum ada, kisahnya Fatimah paling banyak. Kisahnya Halah kok nggak banyak dengar. Wallahu alam, saya nggak bisa cerita tentang kisahnya Halah ini. Waqat aqamat ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam isrin, di mana Bu Khadijah bermukim hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Jadi kalau begitu Bu Khadijah meninggal umur berapa? 65. 40 tambah selawe. Kalau begitu Nabi SAW menikah lagi, Nabi kita umur berapa? Ya selawe tambah selawe umur 50. Tapi 50 lebih. Karena begitu Bu Khadijah meninggal enggak segera rabi. Kenapa? Golek wong koyok Bu Khadijah kuwi angel. Angel. Mungkin apabila kita cerita promosi kira-kira terlalu banyak yang daftar. Tapi di pada sisi perjuangan siapa yang memiliki peran kayak perannya Bu Khadijah? Enggak segera menikah. Ternyata siapa yang dinikahi pertama kali pasca Bu Khadijah? Siapa? Saudah bintu Zam'ah. Perempuan tua punya yatim yang sangat banyak. Tapi itu sekitar 1 tahun ke depan. Yang dari situ tidak ada anak. Kemudian ketika menikah dengan Bu Aisyah radhiyallahu anha, ini instruksi wahyu. Karena di dalam mimpi Nabi itu wahyu. Malaikat gendong bayi, dikatakan, "Hei Muhammad SAW, kilo calon istrimu." Dong dibuka gendongannya, oh bakno Aisyah. Cek cilik. Masih kecil. Ada yang mengkisahkan itu umur 7 tahun ketika masih ada di Mekah sebelum hijrah. Baru sudah datang ke Madinah, Bu Aisyah pun juga nyusul, itu umur 9 tahun. Nah begitu, ternyata itu memiliki kematangan besar. Enggak seperti bocah-bocah kita, umur 9 tahun, benar-benar apa dereng? Enek 10 tahun, adus kamar mandi nek njaba nyang omah 10 meter, ngono ki unul-unul enggak kelamben ngono ki rong diisin. 10 tahun. Ku jane wis head itu ya. Enek sing rong duwe isin ngono kuwi lho ya. Ada yang seperti itu. Ternyata Bu Aisyah bukan tipe seperti itu. Siddiqah bintu Siddiq. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebagai pendamping dakwah cerdas di dalam periwayatan hadis. Sampai yang paling rumit Bu Aisyah, Allah berikan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Walam yatazawwad ghairaha hatta tuwfiyat, dan Nabi SAW tidak menikah selain Bu Khadijah, berarti selama hidup selawe tahun itu hanya dengan Bu Khadijah saja. Baru ketika Bu Khadijah meninggal, Nabi SAW itu menikah, tapi berjarak sekian waktu, hampir setahun kurang lebih, baru menikah dengan Khadijah. Lalu Allah mimpikan ketemu dengan menikah dengan Saudah, kemudian Allah mimpikan ketemu dengan siapa?
Aisyah radhiyallahu anha. Ayol ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, walaupun menikah itu modalnya mahal, tetapi siapa yang bersungguh-sungguh Allah pun juga akan memberikan jalan keluar. Karena kunci sukses itu bukan harta, tapi kunci sukses itu apa? Mujahadah. Allah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh siap berpayah-payah, gelem kangelan, maka Allah akan banyak memberikan jalan keluar. Apa kunci sukses? Mujahadah di jalan Allah Ta'ala, siap berpayah-payah. Makanya orang belum menikah menggambarkan aku solek rabi duwe apa, itu kayak enggak gaduk. Kadang itu dintai lele. Lah awakmu cek lontang lantung kaya ngono rabi, bojomu sok tok ingoni apa? Mentah mboten ngonone. Mentah. Saya dulu juga pernah sekitar tahun 90-an kurang kerja 1 bulan gaji 30.000. Ngaturi keluarga untuk menikah, dintai lele. Kerjamu apa? Gajimu piro? Ya mek sekemono kena tinggi apa? Iku dadi slilit ngono iki lho ya. Makanya kunci sukses itu bukan harta, tapi apa? Mujahadah. Janji Allah Ta'ala, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siap berpayah-payah, Allah menjamin banyak nanti solusinya. Banyak solusinya. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala ada pada surah An-Nur yang ke-32. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wa Allahu wasi'un alim. Apabila orang yang menikah itu kondisi itu masih fakir, dzul hajjah, punya kebutuhan mendesak sing rong duwe apa-apa. Apa makna fakir? Makna fakir itu pertama, punya kebutuhan tapi enggak punya pekerjaan, itu fakir. Itu makna fakir pertama. Punya kebutuhan tapi enggak punya pekerjaan dan enggak ada pasok secara sebab. Pasok dari Allah jatah oke. Tapi tidak punya pasok secara apa? Secara sebab. Yang kedua, andai kan punya potensi, tapi potensinya enggak sempat untuk eksplorasi menggali dunia. Dan itu banyak tersisa untuk kepentingan sosial. Jane hebat. Andai kan punya pekerjaan mampu menyelesaikan, bisa bergaji besar, cuma potensinya untuk tersita kepentingan sosial yang tidak bergaji. Itu juga termasuk orang fakir. Termasuk orang fakir. Belum punya apa-apa. Tapi apabila memang mereka itu nikahnya itu lillah untuk menjaga kehormatan, agar tidak zina, agar bisa menjadi landasan perjuangan, maka janji Allah Ta'ala yughnihimullahu min fadl, Allah akan membikin kaya. Coba sekarang, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, dari pengalaman hidup, sebelum menikah dengan sudah menikah sugih endi? Sugih endi? Terutamanya perantau, dulu mau menikah punya apa? Sekarang punya apa? Padahal ketika sudah punya istri, anak, kerja berikan. Kok ya? Punya kendaraan, bisa bikin ini itu dan sebagainya, bisa beli tanah, bisa bikin rumah. Ini kan termasuk janji Allah Ta'ala, mukjizat. Makanya modal nikah kita bukan harta, tapi itu kebutuhan manusia yang paling mendesak pada dunianya. Makan, pakaian, saling memberi pakaian. Bila sudah saling memberi pakaian nanti hangat, gak kedinginan. Dosa-dosa akan jadi hilang dengan memberikan nafkah, memberikan gantinya lebih besar. Memberikan nafkah kepada istri sesasi 1.500.000, nanti gantinya Allah berikan 15 juta. Walaupun bentuknya tidak bentuk uang. Dan sebagainya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita melihat ungkapan-ungkapan iltamisu
Ar-rizqa binikah. Carilah rezekimu dengan cara nikah. Dan seterusnya. Mau menikah butuh modal, tapi itu tidak seberapa. Tapi standar namanya mapan ekonomi itu biasanya malah sudah menikah. Ini sudah berkeluarga pengalaman. Yang belum menikah ditulari. Ketika melangkah optimis saja. Kuncinya siap mujahadah. Dan waktu itu Nabi SAW ketika memberikan mahar lumayan mahal. Apa? 20 ekor onta. Bayah kono. Sepeda mek 1.500.000 angsurane rong lunas. Mahare 20 ekor onta. Tentunya kan mengerahkan keluarganya, gak budal dewi. Nabi SAW itu dengan Bani Hashim akhirnya kan juga saling supli, gak dipikul dewi. Makanya Nabi itu matur ibu mengizinkan, salah nanti selesai. Rayu ibunya ridho luar biasa. Jangankan untuk menyelesaikan kasus mahar, anak membunuh, ingin membebaskan dosa membunuh, solusi Ibnu Abbas birrul walidain, terutama kepada ibumu. Sementara membunuh berapa dendanya? 100 onta. Membunuh dendanya 100 onta. Ini hanya 20 onta loh, kan ringan loh ya. Yang 100 onta dia tanya, gimana tobatmu? Ditanya, ibumu masih hidup? Silahkan kamu birra ummak, berbuat baik kepada ibumu. Karena ketika bergaul dengan makhluk, pahala yang paling besar itu adalah albir li ummi, itu paling besar. Makanya bila ibu sudah meridhoi, soalnya nanti mudah. Itu mudah. Itu kan tuh gambarannya ke sana. Maka bahagiakan ibu. Bahagiakan ibu. Ibu meridhoi, juga cari istri yang ibunya cocok. Kok gek satu rumah taukaran. Mbok mertua romantu wedok. Oh iya kan. Itu sering terjadi yang seperti itu. Itu sering terjadi. Itu 20 ekor onta. Untuk kondisi kita enggak sampai ke sana. Saya pernah menghadiri pernikahan bermobil. Maharnya berapa? Diguyon oleh Pak Naib. Berapa? Kata Pak Naib, alhamdulillah 50 juta. Jebule 50.000. Nanti diguyoni 50 juta. Pak Naib sing guyoni. Dan saya hadir yang menyampaikan tausiah di situ. Ya kalau gitu saja kita mau. Dan seringnya perempuan itu bila sudah cocok, calon suami itu soleh, ditanya, Mbak, nyuwun mahar pinten? Jarang yang berani jauh. Rata-rata meneng, andaikan muni, nggih monggo, kerso. Ya enggak? Rata-rata di masyarakat kita berapa mahar? Ada seperangkat alat sholat dan uang 500.000. Nanti bila nikahnya mau ke KUA malah 0 rupiah. Mahare seperti itu. Ke KUA gak usah mahal-mahal, 0 rupiah. Walimahnya apa? Ya belehne pita lo belehne kentang. Belehne pita belehne kentang. Daging pitik karo kentang goreng padha nggih rupane. Masya Allah, jamuane luar biasa. Iwak sakmono kian dong dimakan kok kriuk-kriuk renyah. Itu biasa di masyarakat yang kayak begitu. Gak mahal. Ngapa ora wani rabi? Sing dinteni apa nih? Dan seterusnya. Ini masalah penting untuk kita semuanya. Ternyata kehidupan Nabi kita SAW akhirnya terhantar kepada kesuksesan dengan melewati istri yang luar biasa seperti itu. Maka carilah istri yang baik, dia akan menjadi mitra berjuang. Jarang orang itu sukses tanpa menikah. Walaupun awalnya belum sukses ketika menikah, itu lebih tampak mudah suksesnya daripada mereka-mereka yang belum menikah. Ini hikmah kenapa kita mengkaji sirah.
kehidupan Nabi SAW belum jadi Nabi, pernikahan kok dibahas, ternyata di dalam perjuangan mereka memiliki peran yang sangat luar biasa. Maka jangan salah niat nikah dan siapa yang dipilih, asalkan niatnya benar, kiprahnya benar, yang dipilih benar, insyaallah nanti menikah Allah akan memberikan berkah kepada keluarga tersebut. Demikian satu judul yang kita kaji malam hari ini. Insyaallah judul yang lain kita kaji waktu menyusul. Tentunya kita punya harapan semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, dipersilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.